Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci keberhasilan dakwah Rasulullah. Nabi Muhammad tidak pernah memaksakan Islam dalam dakwahnya. Ia menghadirkan kebenaran Islam dalam akhlak mulianya sehingga Islam diterima oleh siapapun. Akhlakul karimah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sekaligus menjadi komitmen dakwahnya. Meskipun riwayat menyebutkan akhlak mulia Nabi Muhammad sudah tertanam sejak muda, hal itu dibuktikan dengan gelar Al-Amin, seorang yang dapat dipercaya oleh masyarakat Arab sebelum Rasulullah menerima wahyu. Salah satu contoh dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad ialah ketika menyampaikan Islam melalui surat. Tradisi kerajaan terdahulu ialah suatu keberanian dan tentu sebuah penghormatan tinggi ketika ada utusan resmi menghampiri kerajaan untuk menyampaikan sebuah pesan. Apalagi pesan tersebut disampaikan secara damai dan tidak mudah karena harus mengarungi lautan dan melewati bentangan jarak yang sangat panjang bagi para utusan. Pada kala itu, seruan Nabi melalui surat direspon positif oleh kerajaan. Hasilnya sangat menakjubkan. Banyak raja dan orang-orang penting lainnya memeluk Islam. Raja-raja tersebut bukan tanpa alasan serta-merta mengikuti seruan Nabi, karena mereka sebelumnya telah mendengar kabar soal utusan Allah bernama Muhammad, manusia terpercaya, jujur, dan menyampaikan kebenaran di setiap ucapannya. Guru besar bidang tafsir Kiai Haji Nasaruddin Umar mengungkapkan di antara surat-surat Rasulullah ialah kepada Muqawqis, Raja Qibti di Mesir sekitar akhir tahun 6 Hijriah atau awal tahun 7 Hijriah sebagai berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad hamba Allah dan utusannya kepada Muqawqis, Raja Qibti, keselamatan semoga tercurah kepada orang yang mengikuti petunjuknya. Amma ba'du, aku mengajakmu dengan ajakan kedamaian. Masuklah Islam, maka engkau akan selamat. Masuklah Islam, maka engkau akan diberikan Allah pahala 2 kali. Jika engkau menolak, maka atasmu dosa penduduk Qibti. Sebagai sebuah penyampaian kebenaran, tentu saja seruan Nabi Muhammad disambut gembira oleh Raja Muqawqis. Surat berisi seruan yang sama juga disampaikan Rasulullah kepada Kaisar Heraklius, Raja Romawi, Raja Najasyi, penguasa Habasyah, Raja Ghassan Jabalah bin Aiham, Raja Taif, dan raja-raja besar lainnya. Dakwah Nabi Muhammad melalui surat membuahkan teladan luhur bagi umat Islam bahwa kebenaran harus disampaikan dengan cara yang baik. Selain itu, dakwah juga menuntut kearifan akhlak penyampaiannya sehingga antara hati dan perkataan merupakan satu kesatuan. Itulah bentuk integritas Nabi yang teguh dan berani tapi tetap ramah, berakhlak mulia dan menghormati. Habib Lutfi bin Yahya mengungkapkan beberapa kunci keberhasilan dakwah Nabi Muhammad yang dinukil dari sebuah ayat Al-Quran. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan, lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 128. Dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dan menerangkan kedudukan Nabi Muhammad. Telah datang Rasul, utusan yang berasal dari manusia, bukan dari makhluk lain. Utusan Allah dari golongan manusia menunjukkan bahwa Muhammad bukanlah manusia sembarangan. Beliau adalah manusia pilihan yang luar biasa. Lalu apa luar biasa atau keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW? Pertanyaan seperti ini terjawab dalam beberapa kalimat selanjutnya. Pertama, Azizun alaih ma'anitum, berat terasa olehnya penderitaanmu. Karena sepanjang hayatnya, terutama yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad adalah umatnya. Ia sama sekali tidak menginginkan umatnya menderita di hari kemudian. Bahkan beberapa riwayat menyebutkan ketika malaikat Israel mendatangi Nabi Muhammad untuk mencabut nyawanya. Tentu saja perintah Allah tersebut terasa berat bagi Israel untuk mencabut manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam obrolan sebelum mencabut nyawa sang nabi, Israil memberikan kabar gembira tentang kesempurnaan dan kenikmatan surga bagi Rasulullah SAW. Bukan malah bergembira, Nabi Muhammad justru teramat sedih dan menderita sehingga membuat Israil bertanya-tanya. Nabi Muhammad berkata, "Lalu bagaimana dengan umatku?" Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa Nabi tidak akan pernah membiarkan umatnya menderita, meski merekalah yang membuat sengsara dirinya sendiri. Kondisi ini membuat berat terasa oleh Nabi Muhammad atas penderitaan umatnya. Kedua, harithun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Ini merupakan ungkapan cinta, kasih sayang sekaligus harapan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Ketiga, bil mu'minina raufur rahim, amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Beliau memiliki rasa kasih sayang teramat mendalam pada kaum yang beriman. Sifat-sifat itulah yang kemudian menopang keberhasilan dakwah Nabi Muhammad. Akhlak mulia, cinta, dan kasih sayang yang terwujud dan kasih sayang yang mewujud dalam penjelasan ayat tadi merupakan kunci keberhasilan dakwah Nabi dengan mengedepankan akhlakul karimah, karenanya tersimpan harapan besar Nabi kepada umatnya. Dengan demikian, keberhasilan seorang da'i atau mubaligh bergantung pada seberapa besar rasa azizun alaih ma'anitum dalam dirinya. Karena hal itulah dasar pertama untuk mengajak orang lain atau umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Harapan para pendakwah juga ada dalam prinsip harithun alaikum, tanpa memaksakan kehendak, sehingga sifat bil mu'minina raufur rahim harus terus dikedepankan. Demikianlah wallahu a'lam bishawab.